Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Gimana caranya? Seperti biasa, selalu menggunakan masker kalau untuk keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak dari kerumunan. Oke, pada video kali ini Bapak akan menerangkan materi lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Kalau pada materi sebelumnya itu membahas hakikat ilmu kimia, pada video kali ini kita akan membahas tentang materi. Terlebih khusus tentang sifat materi dan perubahan materi. Oke, kita langsung pada inti pembelajaran. Pada materi kali ini akan dibahas tentang apa itu materi. Oke. Sebelum ke sana kita melihat dulu kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang selanjutnya untuk keterampilannya kalian bisa melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Ada beberapa indikator pencapaian kompetensi, diantaranya kalian mampu menjelaskan sifat dan perubahan materi. Nah, di video kali ini kita akan membahas itu. Definisi materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Sudah disampaikan sebelumnya, hakikat ilmu kimia adalah mempelajari tentang materi, tentang rekayasa materi. Nah, materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contohnya yang sederhana adalah udara. Ya, udara itu materi, terus tanah materi dan sebagainya. Jadi udah paham ya apa itu materi. Jadi materi itu konsepnya adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi itu memiliki sifat. Sifat materi itu dibagi 4. Ada sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan sifat ekstensifnya. Apa pengertian dari keempat sifat materi tersebut? Yang pertama, sifat fisika adalah sifat yang berbentuk fisik, ya, atau keadaan fisik materi tersebut. Keadaan fisiknya, contohnya itu adalah titik leleh, titik didih, dan massa jenis. Yang selanjutnya, materi itu juga memiliki sifat kimia, yaitu perubahan materi menjadi materi lain. Nah, itulah perbedaan dari sifat kimia dan sifat fisika. Kalau di sifat kimia ada perubahan suatu materi membentuk produk, ya. Contohnya, ya, sifat kimia dari suatu materi itu adalah mudah berkarat dan reaktivitas atau mudah bereaksi. Oke, selanjutnya ada sifat intensif. Sifat intensif itu bergantung pada jumlah. Contohnya yaitu pada memiliki massa atau memiliki volume. Materi itu memiliki massa dan memiliki volume. Selanjutnya ada sifat ekstensif. Sifat ekstensif ini sifatnya tidak bergantung pada jumlah, kebalikan dari sifat ekstensif tadi. Contohnya warna. Jadi suatu materi itu biasanya memiliki warna atau memiliki massa jenis. Contohnya air memiliki massa jenis. Warnanya bening, ya. Oke. Selanjutnya, nah, di materi itu terjadi perubahan, ya, biasanya. Kalau dia memiliki wujud, biasanya dia memiliki suatu perubahan. Ada 2 perubahan dalam materi itu, ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa bedanya? Yang pertama, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan materi baru atau hanya berubah wujud. Kita ketahui bahwa materi wujud suatu benda itu ada 3. Ada padat, cair, dan gas. Kalau dia hanya berubah wujud dari padat ke cair atau cair ke padat, itu disebut perubahan fisika. Selanjutnya ada perubahan kimia. Nah, perubahan kimia itu suatu perubahan materi yang menghasilkan materi baru atau produk. Contohnya apel membusuk, ya. Dari semula apel yang segar tiba-tiba membusuk, itu disebut perubahan kimia. Karena ada materi baru yang tercipta, yaitu apel busuk tadi.
yang tidak sama dengan apel segar. Terus proses menyalanya kembang api ya, itu yang semula kembang api yang bentuk padat tiba-tiba kita nyalakan dengan api, dia akan membentuk suatu cahaya, membentuk produk baru, adanya cahaya, terus adanya abu hasil pembakaran tadi dan sebagainya. Itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, di materi juga ada yang terjadi, biasanya membahas tentang reaksi kimia. Apa sih reaksi kimia? Jadi kalau ada perubahan kimia, ada reaksi yang terjadi di sana. Nah, tanda-tanda terjadinya suatu reaksi kimia ditandai dengan empat ciri-ciri utama ya, yaitu yang pertama adanya perubahan warna, perubahan suhu, pembentukan endapan, dan pembentukan gas. Contohnya apa? Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya yang sederhana adalah saat kita membakar kertas. Oke, ini Bapak di tangan kiri Bapak sudah ada kertas dan korek api ya. Oke, ini kertas kita bakar dengan api. Nah, ini terjadi suatu reaksi, yaitu namanya reaksi pembakaran. Kita matikan dulu. Nah, adanya reaksi kimia ditandainya dengan tadi ada perubahan warna. Boleh kita lihat di sini ada perubahan ya. Dari semula putih dia menjadi warnanya keabuan atau hitam. Nah, itu satu tanda. Adanya perubahan suhu. Jadi saat proses pembakaran tadi yang semula kertasnya tidak memiliki suhu yang tinggi, tiba-tiba berubah menjadi memiliki suhu yang tinggi. Nah, biasanya juga adanya perubahan suhu tadi ya, perubahan suhu yang semula karena ada reaksi pembakaran, biasanya ada kenaikan suhu pada reaksi tersebut. Kalau di reaksi-reaksi yang melibatkan larutan, biasanya terbentuk endapan dan juga adanya pembentukan gas. Contohnya ini, biasanya reaksi pembakaran selalu menghasilkan gas CO2 atau gas CO kalau pembakarannya tidak sempurna. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis materi. Pengelompokan materi. Jadi pengelompokan materi itu pada dasarnya ada secara garis besar ada dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Nah, unsur itu biasanya dipisah lagi, ada unsur logam, non-logam, dan metaloid di dalam kimia. Nah, gabungan dari beberapa unsur itu membentuk senyawa, ya. Nanti ada unsur yang sejenis, ya, biasanya unsur-unsur tertentu, atau unsur dengan unsur yang berbeda membentuk senyawa juga. Soalnya ada namanya campuran, ya. Materi itu juga ada penggolongannya, ada campuran juga. Ada campuran homogen, ya, dan koloid dalam kimia. Nah, apa itu zat tunggal? Biasanya terdiri dari satu jenis materi. Zat yang paling sederhana contohnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari oksigen dan hidrogen, dinamakan unsur. Nah, gabungan dari unsur yang saling berikatan kimia ini disebut dengan senyawa, ya. Dia masih dalam kategori zat tunggal. Contohnya adalah air, ya, rumus kimianya H2O, terus cuka CH3COOH, ya. Oke, materi tadi selain ada unsur tunggal atau zat tunggal, ada juga campuran. Ya, campuran itu apa? Campuran itu terdiri dari dua jenis atau lebih materi. Biasanya ada beberapa contohnya seperti larutan, ya. Larutan itu campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat pelarut. Terus ada campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Contohnya campuran air dengan pasir, itu disebut dengan campuran heterogen. Terus ada juga disebut dengan koloid atau campuran yang kadarnya antara larutan dan suspensi, ya. Itu secara sederhananya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pemisahan campuran.
Pemisahan campuran ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Untuk video saat ini cukup sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan ya pembelajarannya di video-video berikutnya, terutama untuk materi pemisahan campuran. Terus sampai saat ini Bapak akhiri untuk materi yang terkait dengan sifat materi ya, materi dan sifatnya. Selanjutnya akan kita bahas tentang pemisahan campuran yang masih tergolong dalam jenis materi tadi. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker saat di luar ruangan, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari kerumunan. Stay safe dan stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.